terbesit pikiran untuk mengakhiri hidup saya karena saya merasa nggak kuat. Saya yakin saat saya melepaskan pengampunan, Tuhan mulai bekerja. Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saya alami setelah 3 tahun yang lalu. Saya pernah bersaksi bagaimana cara Tuhan memanggil saya kembali dengan caranya yang ajaib. Saya pikir setelah saya kembali kepada Tuhan, saya akan merasakan kebahagiaan yang terus-menerus mungkin. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan, karena Tuhan juga tidak pernah menjanjikan untuk kita akan terus bahagia, terus senang, terus aman-aman aja. Tapi Tuhan berjanji kalau Tuhan akan selalu menyertai kita meskipun kita dalam lembah kekelaman. Dan itulah janji Tuhan yang saya pegang dalam hidup saya. Inilah salah satu kemenangan dalam hidup saya yang saya alami. Saya Wahyu Kurnia Dewi yang pernah meninggalkan Tuhan karena cinta, karena pasangan hidup. Dan apa yang saya dapatkan setelah saya meninggalkan Tuhan adalah saya ditinggalkan oleh pasangan saya. Yang paling melekat dan paling saya sadari adalah pada hakikatnya kita tidak bisa terlalu berharap kepada manusia. Karena manusia itu sangat berpotensi untuk mengecewakan. Tapi hanya ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita, dan dialah tempat satu-satunya kita berharap, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya tempat kita berharap yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Apa yang sudah saya alami sampai waktu itu adalah sebuah konsekuensi atas dosa yang telah saya lakukan. Dan saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya, kepada orang tua saya, kakak-kakak saya, kepada teman-teman rohani di sini, teman-teman komsel, semuanya yang telah terus mendukung saya dalam doa dan dalam selalu memotivasi saya untuk bangkit. Tidak mudah bagi saya untuk menerima, menjalani, bahkan mengikhlaskan semua begitu banyak luka yang saya alami dalam pernikahan saya. Seolah luka yang satu belum sembuh sudah ditambahi dengan luka yang baru. Dan karena keadaan itu membuat saya tuh kayak nggak bisa menerima, hati saya nggak bisa menerima, hati saya dipenuhi dengan kebencian saat itu. Jadi kayak gimana nih caranya aku membalas, gimana caranya aku bisa bikin dia sakit seperti apa yang aku rasakan. Dengan begitu banyak luka, kayaknya sulit sekali untuk memaafkan. Tapi saya melakukannya dengan pemikiran saya, dengan pola pikir saya sendiri. Saya meluapkan semua emosi saya dengan cara saya berkata kasar kepada pasangan saya dahulu, untuk meluapkan segala emosi saya, sakit hati saya. Karena saat itu emang kejadiannya karena dalam pernikahan kita ada sebuah pengkhianatan yang membuat kayaknya saya merasa kalau saya dengan ketiga anak saya harus merasakan hal yang seperti ini, itu tidak adil. Sampai pernah suatu saat saya terbesit pikiran untuk mengakhiri hidup saya karena saya merasa nggak kuat. Tapi saat itu saya masih mengandalkan kekuatan saya sendiri. Begitu kuat iblis menyerang saya dengan membuat saya merasa saya orang yang paling tersakiti, membuat dendam di hati saya itu sungguh sangat besar untuk pasangan saya waktu itu. Saat saya sharing ke Mbak Esther, ke teman-teman rohani saya, semua pada memberi saran kalau saya harus mendoakan, doain aja. Tapi di pikiran saya terbesit, mendoakan orang yang udah menyakiti kita segitu dalamnya. Doain supaya apa? Sampai saya punya pikiran kayak gitu. Maksudnya saya nggak ada perasaan ingin mendoakan pasangan saya waktu itu, karena
luka yang begitu dalam yang saya rasakan saat itu. Teman-teman rohani juga menyarankan kepada saya kalau lepaskan pengampunan. Berat hati saya saat saya dikasih tahu untuk melepaskan pengampunan, karena apa pantas untuk diampuni? Ada pemikiran seperti itu di dalam benak saya. Tapi hari demi hari saya tetap menjalani dengan penuh emosi, penuh hal-hal negatif yang menguasai pikiran saya. Tuhan membawa saya berada di titik yang saya tuh kayak disadarkan, kayaknya saya capek kalau saya seperti ini terus, mau sampai kapan, dan apa yang akan saya dapatkan dari semua emosi yang saya turuti selama ini. Akhirnya saya datang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan, aku melepaskan pengampunan buat dia. Saya sebut namanya dalam doa saya melepaskan pengampunan untuk dia yang sudah menyakiti saya. Tuhan, saya angkat tangan saat ini, dan saya tahu hamba Tuhan sering bilang kalau saat kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Itu menjadi rema dalam hidup saya yang akan menjadi pegangan hidup saya untuk menjalani hari-hari saya. Dan itu sungguh-sungguh nyata saat saya bilang melepaskan pengampunan itu emang gak mudah, prosesnya gak mudah, tapi saya yakin saat saya benar melepaskan pengampunan, Tuhan mulai bekerja. Bagaimana Tuhan akan bekerja kalau hati kita dipenuhi dendam, hati kita dipenuhi kebencian, hati kita dipenuhi dengan rasa iri dengki. Dan puji Tuhan, saat saya berdoa seperti itu, berkali-kali saya setiap datang sama Tuhan, Tuhan, saya lepaskan pengampunan atas orang yang menyakiti saya. Di satu titik saya merasakan ada kelegaan dalam hati saya. Seperti ada yang terlepas dalam hati saya, seperti ada belenggu yang terlepas, seperti ada kebebasan kehidupan yang baru yang Tuhan berikan untuk saya. Saya merasa lebih bahagia, merasa lebih sukacita, merasa lebih sehat, merasa lebih kuat, merasa lebih bahagia. Karena jujur saat saya dikuasai dengan segala emosi negatif itu, dampaknya banyak. Bahkan saya lebih galak ke anak-anak saya. Saya lebih mudah capek, saya lebih gampang sakit. Tapi begitu saya melepaskan pengampunan itu, begitu saya doakan, saya mau melepaskan pengampunan untuk orang yang menyakiti saya, sungguh-sungguh tangan Tuhan bekerja. Sungguh-sungguh ada sesuatu yang Tuhan rubah dalam hati saya, membuat saya merasa, kok saya jadi lebih ringan menjalaninya. Saya lebih bahagia, saya lebih bersukacita, saya lebih sehat. Dan sepertinya saya lebih mampu untuk menjalani semuanya ke depannya. Dan sampai detik ini saya kembali gemuk lagi setelah hidup saya dikuasai dengan kesedihan, dendam, iri hati. Dulu saya nggak bisa gemuk, kurus banget badan saya. Tapi sekarang setelah saya mulai melepaskan pengampunan itu, Tuhan kembalikan tubuh saya jadi gemuk lagi. Suatu kali waktu saya sedang beribadah di tempat ini, waktu itu WL mengatakan kalau mendeklarasikan bahwa Tuhan akan kembalikan semua yang telah hilang daripadamu. Dan saya meresponi setiap perkataan itu, saya tangkap dan saya yakin kalau Tuhan memberikan perkataan itu untuk saya, untuk diri saya. Saya terus perkatakan itu berulang-ulang, yes Tuhan, amin, aku percaya. Semua yang telah hilang dalam hidup saya akan Tuhan kembalikan. Terus saya perkatakan itu setiap hari, dan sungguh keajaiban itu nyata dalam hidup saya karena Tuhan benar-benar kembalikan satu persatu yang sudah hilang dari kehidupan saya. Bukan masalah suami, pasangan hidup, tapi benar-benar dulu posisi pekerjaan saya yang pernah hilang, yang dulu saya kerja serabutan, sekarang saya udah mulai kembali bekerja di tempat yang baik, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan percayakan kepada saya. Bahkan saya mendapatkan promosi-promosi yang saya nggak duga saya akan menerima semua ini. Luar biasa Tuhan kita. Pesan saya untuk jemaat atau saudara sekalian yang sedang mengalami hal yang sama seperti saya, mengalami konflik batin, mungkin nggak cuma dengan pasangan hidup, tapi mungkin dengan
rekan sekerja, dengan saudara, atau dengan teman-teman, please tolong lepaskan pengampunan. Jangan biarkan kita hidup dalam terkungkung dalam sakit hati, dalam rasa dendam, rasa iri hati, rasa kebencian, karena itu sungguh-sungguh sangat mengganggu. Itu bukan hal yang penting untuk kita pikirkan, untuk kita sayang-sayang dalam hidup kita ya, karena masih banyak hal yang harus kita kerjakan di depan sana, bukan hanya terfokus pada sakit hati, pada dendam, pada iri hati, atau apapun itu yang negatif dalam hidup kita. Karena saat kita punya rasa benci pada orang yang menyakiti kita, itu ibaratnya seperti orang melemparkan bangkai pada kita, terus kita simpan dan kita bawa-bawa kemana-mana, dan kita bilang, ih bau ya, padahal baunya itu ada di dalam, ada, kita bawa-bawa kemana-mana baunya itu, dan kita nggak menyadari itu, tapi kita ngomong ke orang-orang kalau ih bau ya, padahal sebenarnya bau itu bisa hilang kalau kita buang, kita lepaskan. Saat kita buang, saat kita lepaskan pengampunan, saat kita aku nggak mau ngambil keputusan untuk aku nggak mau hidup dalam sakit hati, hidup dalam dendam, dalam iri hati, udah hidup kita akan lebih fokus untuk masa depan kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada saya adalah Tuhan yang sama, yang akan memberikan kemenangan juga untuk saudara sekalian semuanya. Puji nama Tuhan, Allahku luar biasa.